Raja Tuhan. Pejabat gemuk itu memperkenalkan tempat tinggal yang telah kami siapkan untuk dewa sejati abadi di kota Huyang, semuanya berada di sabuk melingkar dekat reruntuhan kekacauan. Di sana juga, hukum kekacauan induksi paling jelas. Alasan mengapa kota-kota besar menarik dewa sejati abadi adalah karena ada reruntuhan kekacauan di sini, dan hukum kekacauan paling jelas dirasakan di sekitarnya. Secara alami, para dewa abadi bersedia untuk tinggal. Reruntuhan kekacauan juga akan memadatkan sejumlah besar kristal kekacauan dan batu kekacauan. Chaos Crystals dan Chaos Stones dari benua asal semuanya berasal dari Chaos Ruins ini. Raja Ilahi, tolong lihat, sabuk cincin reruntuhan kekacauan, ada puluhan ribu gua untuk dipilih. Kata pejabat gemuk itu, dan model 3 dimensi kota Huyang muncul di aula utama, dan sejumlah besar gua di sabuk cincin ditandai. Jika Anda tidak menyukai gua kecil, Anda bahkan dapat membeli beberapa lagi untuk membentuk gua super besar. Pejabat gemuk itu berkata sambil tersenyum, banyak klan besar di kota Huyang telah membeli rumah gua di sini. Itu saja. Luo Feng memilih gua yang relatif kecil, dan dia bisa melihat semua informasi data gua ini secara sekilas. Panjang dan lebar gua ini adalah 200.000 kilometer, ada bukit dengan ketinggian 1,28 juta kilometer, ada juga beberapa danau dan sungai yang halus, ada lebih dari 1.000 paviliun dan aula, dan ada aula bawah tanah di bawah tanah gua ini. Aula bawah tanah memiliki panjang dan lebar 100.000 kilometer, dengan banyak mekanisme dan formasi, yang seharusnya menjadi tempat untuk retret dan latihan. Gua ini relatif kecil, dan ketika dewa sejati abadi mengungkapkan tubuh aslinya untuk mengolah metode rahasia, mungkin sedikit ramai. Pejabat gemuk itu mengingatkan. Cukup sudah. Luo Feng tersenyum. Tuhan sejati yang abadi, mengungkapkan tubuh sejati untuk mengolah metode rahasia memang membutuhkan ruang terbuka yang cukup. Tetapi ukuran tubuh ilahinya sewenang-wenang, dan budidaya ukuran tubuh kecil tidak berpengaruh. Bagaimana cara memperluas sepuasnya? Tidak peduli seberapa besar gua itu terlalu kecil. Biaya pembelian gua, Chaos Armor nomor 913, ini adalah 500 pasir kosmik. Kata pejabat kurus di samping. Luo Feng segera melambaikan tangannya, dan 500 potong pasir kosmik muncul tergantung di satu sisi. Alasan mengapa saya memilih rumah gua yang lebih kecil adalah karena pasir kosmik yang ditinggalkan oleh Hei Duomo relatif sedikit. Terlalu besar untuk dibeli. Tentu saja, Anda dapat memilih menjadi besar dan kecil, dan hanya Anda dan Morosa yang hidup, jadi Anda tidak perlu terlalu besar. Tolong minta juga Raja Ilahi untuk memberitahu saya tentang nama terhormat. Petugas kurus itu melanjutkan. Sungai Luo. Luo Feng mengatakan bahwa untuk mencegah leluhur bulan ungu membocorkan informasinya sendiri, Luo Feng secara alami harus menggunakan nama samaran. Semuanya ada di buku. Pejabat yang lebih langsing itu segera menyerahkan jimat kepada Luo Feng. Mulai saat ini, rumah gua, Chaos Armor nomor 913, ini akan dimiliki oleh Raja Ilahi. Oke. Luo Feng puas dengan perintah itu, menoleh dan pergi bersama Morosa dan Mo Yuhu. Kedua pejabat itu dengan hormat mengawal dewa abadi ke pintu aula utama dan melihat mereka terbang menjauh. Cepat pergi ke rumah tuan kota. Pejabat gemuk itu mendesak. Tuhan sejati yang kekal yang membeli tempat tinggal secara terbuka dan jujur tidak memiliki kedengkian. Kata pejabat yang lebih kurus, dan pada saat yang sama memberikan detailnya kepadanya. Setelah terbang keluar dari kuil kekacauan. Mo Yuhu, kamu telah bekerja keras untuk membantu memimpin dalam beberapa hari terakhir. Jika kamu dalam masalah di masa depan, kamu bisa memanggilku. Luo Feng berkata kepada Mo Yuhu sambil tersenyum, dan pada saat yang sama mengirim tanda pesan ke pihak lain. Mo Yuhu terkejut dan senang, merupakan kehormatan bagi saya untuk melayani Yang Maha Esa. Dia merekam tanda teleportasi dan segera mengirim teleportasi ke Luo Feng, dan Luo Feng juga memiliki informasi kontaknya. Perintah pemanggilan biasa semacam ini, ruang lingkup pemanggilan terbatas, dan lebih besar dari kota Huyang. Luo Feng tersenyum sedikit, meskipun pihak lain hanyalah dewa kosong, dia telah melayani dirinya sendiri selama beberapa hari. Luo Feng tidak pernah mau mengambil keuntungan dari orang lain. Wah, ada kesempatan untuk melihatmu lagi. Morosa juga tersenyum, lalu pergi bersama Luo Feng. Mo Yu melihat dua sosok yang terbang menjauh, dan diam-diam menghela nafas.
Mo Yuhu, benar-benar beruntung. Aku telah bertemu dengan Yang Mulia yang begitu penyayang. Tidak membunuhku, tidak merampok harangku. Hanya membantu memimpin, dan memberi saya kesempatan untuk meminta bantuan. Perbedaan antara dewa yang kekal dan dewa yang kekal yang benar-benar besar. Mo Yuhu diam-diam menghela nafas, lalu mengendarai kapal terbang dan terbang menuju rumahnya. Pulanglah dan lihat apakah ketiga anak kecil itu telah menimbulkan masalah. Memikirkan ketiga anak itu, hati Mo Yuhu penuh dengan kegembiraan. Kembali dengan harta karun, nasib ketiga anak itu juga akan berubah. Ketika mereka membeli rumah gua sebelumnya, mereka melihat model besar kota Huyang, dan Luo Feng dan yang lainnya sudah tahu lokasi persis rumah gua, jadi mereka terbang jauh-jauh. Tuan, namamu Luohi, jadi siapa namaku? Suara psikis Morosa. Namamu Rosa. Transmisi jiwa Luo Feng. Oke. Morosa mengangguk. Chaos Hall tidak jauh dari reruntuhan kekacauan, dan Luo Feng dan mereka berdua terbang sebentar, dan kemudian datang ke depan gua. Ini dia. Luo Feng melihat ke gua di depannya, dan bisa melihat pegunungan Xiuqi dengan ketinggian lebih dari 100.000 km, dan ada juga danau dan air terjun di gunung. Gua sepanjang 200.000 km dan lebar ini memang relatif kecil untuk dewa sejati yang abadi. Luo Feng memegang jimat di tangannya dan dengan mudah menyempurnakan jimat itu. Pesawat. Pola rahasia yang terukir di aula bawah tanah rumah gua menyala, dan tiba-tiba formasi kursi muncul, dan formasi berubah dan bergabung, menarik kabut yang kaya dari kekuatan langit dan bumi, sehingga seluruh gua tertutup awan dan kabut. Kekuatan formasi ini tidak kecil, dan akan memakan waktu bagi dewa sejati abadi untuk membunuhnya secara paksa. Luo Feng cukup puas. Bagaimana dengan menjual 500 keping pasir kosmik, bisakah formasinya buruk? Morosa tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan, uang sakunya hanya lebih dari 100 pasir kosmik. Ini adalah lokasi yang menjual. Dekat dengan lokasi reruntuhan kekacauan. Formasi semuanya diberikan secara gratis. Setelah Luo Feng menyempurnakan seluruh formasi gua, kekuatan ilahinya memadatkan jimat dan menyerahkannya kepada Morosa, jimat ini untukmu, dan kamu dapat masuk dan keluar dari gua dengan bebas dengan ini. Morosa mengambilnya, mari kita lihat baik-baik gua ini. Panggil. Luo Feng dan Moluosa masuk dari gerbang utama gua, dengan santai berjalan-jalan di sekitar gua, dengan kecepatan terbang mereka secara alami terbang dari satu ujung gua ke ujung lainnya dalam sekejap mata, dan mereka semua selesai berbelanja dengan cepat. Tuan dan pelayan datang ke puncak gunung dan merayakannya dengan anggur. Mulai sekarang, kita akan tinggal sementara di kota Huyang. Luo Feng minum dan tertawa. Tempat pertama untuk tinggal setelah datang ke benua asal. Morosa juga menyukai gua itu. Luo Feng menyapu matanya dan berkata, kamu dapat memilih salah satu dari lebih dari 1000 bangunan di rumah gua ini sebagai kediamanmu, dan bangunan utama adalah milikku. Morosa minum anggur. Ini adalah anggur berkualitas yang dibawa dari alam semesta primordial, minum sedikit lebih sedikit, dia menunduk dan mengangguk, kalau begitu saya akan memilih gedung pavilion tidak jauh dari bangunan utama, saya harus melindungi tuannya. Hahaha, terserah kamu untuk melindunginya. Kata Luo Feng, juga merasakan hukum kekacauan. Gemuruh. Jaraknya terlalu dekat, tepat di sebelah guanya, dan hukum kekacauan secara aktif dimanifestasikan. Saya bahkan bisa melihat dengan mata telanjang hukum kekacauan yang terwujud yang muncul di reruntuhan kekacauan di sebelah. Ketika saya pertama kali datang ke benua asal, saya merasa bahwa hukum kekacauan sangat jelas. Luo Feng berpikir, sekarang saya tinggal di sebelah reruntuhan kekacauan. Saya cukup menonton manifestasi hukum dengan mata telanjang dari dekat. Ini jauh lebih baik daripada lingkungan kultivasi di wilayah alam semesta primordial. Terbiasa dengan lingkungan alam semesta primordial yang sangat kabur, Luo Feng menangis saat ini. Dengan lingkungan seperti itu, saya tidak membutuhkan harta karun, saya hanya perlu waktu untuk memahami, dan saya pasti akan dapat memahami hukum kekacauan. Luo Feng sangat percaya diri. Dalam lingkungan seperti itu, jelas tidak sesulit memahami sumber hukum di alam semesta primordial. Tuan rumah. Sumur? Morosa sedang minum anggur dan mengobrol dengan Luo Feng, tetapi tiba-tiba, Luo Feng duduk di sana dan memasuki keadaan kultivasi. Dan kemudian kamu mulai berlatih?
Morosa berkedip, dan dia melirik reruntuhan kekacauan di sebelah. Aku tidak merasakan apa-apa tentang apa yang disebut reruntuhan kekacauan ini. Dia lahir dari dao besar penghancur. Selama dia makan dan minum, memiliki cukup waktu dan energi yang cukup untuk tumbuh, dia bisa mencapai puncaknya. Secara alami, dia tidak bisa memahami emosi Luo Feng saat ini. Tuan harus bekerja keras untuk berkultivasi, dan dia cukup kuat untuk melindungiku di masa depan. Morosa memikirkannya, berpikir bahwa begitu banyak binatang alam telah lahir dalam sejarah 3000 alam semesta primordial, dan hanya binatang alam Tianmu yang selamat. Morosa sangat stres. Pada saat ini, di rumah gua super besar Keyes Armor nomor 3, rumah gua ini dimiliki oleh keluarga Molly. Hah? Pria parubaya dengan 4 tanduk melengkung ungu dalam kelahiran pertamanya, Demon Limeng, sedang melihat sepotong informasi yang muncul di depannya. Dewa sejati abadi yang aneh datang ke kota Huyang dan membeli rumah gua, Keyes Armor nomor 913, namanya Luo He. Selain itu, tidak ada catatan informasi apapun tentang dia. Molly menebak, apakah itu terobosan baru Dewa sejati abadi? Atau apakah itu dikirim oleh kekuatan luar? Sebagai kota perdagangan yang ramai di perbatasan, kota Huyang memang campuran, dan Molly tidak berani ceroboh dengan informasi apapun tentang Dewa sejati yang abadi. Ayah, ayah. Seorang wanita kokoh berbaju besi melangkah masuk. Awan merah. Molly menatap putrinya sambil tersenyum, perbuan sudah kembali? Berburu adalah masalah sepele, ayah. Ketika saya kembali ke kota Huyang, saya menemukan dewa sejati abadi yang aneh, yang tidak ada dalam informasi yang diberikan ayah saya kepada saya. Dia berambut hitam, dan memiliki sepasang tanduk tajam emas gelap. Apakah itu dia? Molly baru saja mengemukakan informasi itu. Molly Scarlet Cloud melihat banyak informasi tentang intelijen, mengangguk dan berkata, ya, itu dia, namanya ternyata Luo He. Peringkat City Lord Esmen Shah tentang kekuatannya adalah level D, apakah itu sangat rendah? Rumah Tuan Kota memperhatikan masing-masing dewa sejati abadi, mengumpulkan semua informasi yang relevan, dan akan memberikan peringkat kekuatan, dari tinggi ke rendah. Itu adalah 4 level, A, B, C, dan D. Informasi semacam ini akan dilaporkan kepada anggota inti tingkat senior sesegera mungkin. Sebagai salah satu pemimpin tingkat tinggi kota Huyang, Molly telah menguasai sebagian besar rahasia kota Huyang. Tentu saja, dewa-dewa sejati abadi yang bermusuhan dan sengaja bersembunyi tidak begitu mudah ditemukan. Pejabat itu tidak memiliki informasi apapun tentang dia, jadi untuk sementara ditetapkan di level D. Kata Molly Meng. Seluruh pejabat negara Yu, tidak ada informasi tentang dia di masa lalu? Iblis Liun terkejut. Tidak. Molly Meng berkata, karena dia secara terbuka membeli rumah gua, seharusnya tidak ada permusuhan. Ini mungkin benar-benar Tuhan sejati yang kekal dari terobosan baru. Terobosan baru semacam ini dewa sejati abadi belum mengalami banyak penempaan, dan kekuatannya umumnya tidak terlalu kuat. Dan mungkin alam ketiga atau keempat dari dewa sejati abadi, dan wajar jika itu harus ditetapkan sementara sebagai level D. Tetap saja, bahkan jika itu adalah kelas D, kamu jauh darinya. Molly Meng mengingatkan putrinya. Saya mengerti. Demon Liun segera menanggapi dengan patuh. Luo Feng tenggelam dalam kontemplasi, dan ketika dia berhenti, dia menemukan bahwa hari sudah gelap, dan Morosa duduk di sana bosan dalam keadaan linglung. Tuan, apakah Anda sudah bangun? Morosa berseri-seri dengan sukacita. Kamu sudah duduk di sini dengan bodoh ketika aku berlatih? Luo Feng berkata, mengapa kamu tidak berjalan-jalan di kota Huyang? Saya hanya memahami hukum, dan saya tidak bodoh. Jika orang luar menyentuh formasi gua, saya akan segera mengganggu pencerahan saya. Morosa tersanjung dan berkata, kamu bisa makan, minum, dan bergembira kapan saja. Tetapi ketika tuannya sedang berlatih, aku harus melindunginya, ini adalah hal yang paling penting. Haha, aku cukup pandai berbicara. Luo Feng bangkit, oke, ayo keluar dan jual bunga kristal darah biru ungu itu. Tuan, kepada mana Anda akan menjual? Morosa juga bangkit. Aula angin api, tentu saja. Kata Luo Feng, dan mereka berdua segera keluar. Sesaat kemudian, Luo Feng dan Morosa sudah melihat aula Yan Feng yang megah di kejauhan, di antara gedung-gedung besar di seluruh kota Huyang. Ketinggian bangunan utama aula Yan Feng adalah yang kedua setelah rumah tuan kota.
Tempat teraman di seluruh kota Huyang adalah aula persekutuan Yan Feng ini. Luo Feng berkata, bahkan jika seluruh kota Huyang dihancurkan, aula persekutuan Yan Feng ini akan tetap tidak terluka. Oh! Morosa terkejut, pemahamannya tentang benua asal berasal dari Luo Feng. Aula persekutuan Yan Feng mewakili kerajaan kuno Yan Feng. Luo Feng berkata, aula persekutuan Yan Feng, yang didirikan bersama oleh beberapa kekuatan kuat dalam kerajaan kuno Yan Feng, memiliki bisnis yang mencakup sebagian besar benua asal. Bahkan jika ini adalah perang antara kerajaan Tuhan dan kerajaan Tuhan, saya tidak berani memindahkan aula persekutuan Yan Feng. Karena aula persekutuan Yan Feng, itu adalah tamparan di wajah kerajaan kuno Yan Feng. Luo Feng tersenyum, kalau begitu konsekuensinya akan serius. Morosa berkata, latar belakangnya sangat sulit. Mereka dapat membeli dan menjual harta apapun. Luo Feng berkata, ini adalah mitra dagang teraman. Bunga kristal darah biru ungu ini cukup untuk membuat beberapa dewa sejati abadi tersipu dan menjadi gila, agar dapat berdagang dengan aman dan mantap. Luo Feng tidak ragu untuk memilih untuk berdagang dengan Yan Feng Guild Hall. Aula Yan Feng menempati area yang luas, dengan banyak bangunan, dan bangunan utamanya adalah untuk menerima tamu dari seluruh dunia. Panggil. Ketika Luo Feng dan Mo Luosa datang ke pintu masuk gedung utama, seorang pelayan segera berinisiatif untuk menyambut mereka. Shen Jun, silakan masuk. Pelayan dengan antusias mengantar Luo Feng dan mereka ke aula rahasia. Shen Jun, ini anggur chunqi dari negara kuno Yan Feng, tolong cicipi. Pelayan membantu menuangkan anggur. Jika secangkir anggur chunqi ini ada di kerajaan kuno Yan Feng, secangkir akan bernilai beberapa potong kristal kekacauan, dan tidak ada tempat untuk membelinya di kota Huyang. Anggur chunmi. Luo Feng mengambil cangkir dan menyesapnya, hanya untuk merasakan rasa samar dan menyegarkan menyebar di kesadaran jiwanya. Untuk memulai bisnis, saya di sini kali ini untuk menjual bunga kristal darah biru ungu. Begitu Luo Feng membalik tangannya, dia meletakkan kotak kayu di atas meja panjang di depannya. Bunga kristal darah ungu biru? Pelayan itu sedikit terkejut, meskipun dia sering menerima Tuhan yang benar yang kekal. Segera membuka kotak kayu dan melihat bunga kristal darah biru ungu yang tampaknya biasa. Ada formasi yang berjalan di aula persekutuan Yan Feng, dan cahaya menyelimuti bunga kristal darah biru ungu, dan identifikasi selesai dalam sekejap. Bunga kristal darah biru ungu ini telah benar-benar matang, dipetik dan dilindungi dengan sangat baik, dan kualitasnya telah mencapai kelas atas. Menurut pasar saat ini, Yan Feng Guild Hall saya bersedia membelinya seharga 120.000 pasir kosmik. Pelayan itu berkata, saya tidak tahu apa yang diinginkan para dewa. Oke. Luo Feng sangat tajam dan langsung mengangguk setuju. Dia tahu betul aturan persekutuan Yan Feng, dan harta di bawah 10 juta pasir kosmik umumnya tidak akan ditawar-tawar. Beberapa harta surga dan bumi, menurut level yang berbeda, markas besar kerajaan kuno Yan Feng akan memiliki harga yang jelas, dan cabang tersebut tidak memiliki kekuatan untuk menyesuaikan. Kalau begitu bunga kristal darah biru ungu ini akan menjadi milik Yan Feng Guild Hall saya. Pelayan menempatkan kembali bunga kristal darah biru ungu, dan pada saat yang sama, botol giok cian muncul dari udara tipis di atas meja panjang, dan pelayan menyerahkan botol giok cian kepada Luo Feng. Raja ilahi, ada 120.000 pasir kosmik di sini. Silakan periksa. Luo Feng mengambilnya dan merasakannya sedikit, dan dia yakin itu benar. Pembayaran untuk barang sudah dibersihkan. Pelayan itu tersenyum dan berkata, Raja ilahi, apalagi yang bisa saya lakukan untuk Anda? Saya juga perlu membeli beberapa bahan pemurnian, ini daftar bahannya. Luo Feng berkata, menyerahkan daftar bahan yang disiapkan kepada pihak lain, total harga bahan adalah 100.000 pasir kosmik. Sebagian besar pasir kosmik yang diperoleh dari penjualan bunga kristal darah biru dan ungu harus dihabiskan. 100.000 pasir kosmik, beli semua bahan ini? Pelayan itu terkejut, sebagian besar bahan ini relatif biasa, dan jika Anda mengikuti daftarnya, jumlahnya sangat besar. Saya khawatir beberapa bahan perlu dipindahkan dari milik saya ke milik saya. Apakah Raja Ilahi yakin bahwa 100.000 pasir kosmik akan membeli ini? Apakah Yan Feng Guild Hall sudah siap? Luo Feng bertanya. Pelayan itu tersenyum percaya diri, tidak perlu khawatir tentang ini 100 kali 1000, dan aula persekutuan Yan Feng juga dapat dipindahkan dari tempat lain.
Adapun yang dibutuhkan Raja Ilahi, perbendaharaan memiliki persediaan yang cukup, dan segelas anggur dapat dikirim. Oke, kalau begitu mari kita atur dengan cepat. Luo Feng mengangguk, selain membeli bahan-bahan ini, saya juga ingin mendaftar untuk bergabung dengan kuil gelap di aula persekutuan Yan Feng. Pelayan itu tersenyum sedikit, aula gelap di aula persekutuan Yan Feng saya. Setelah Anda bergabung, Anda dapat mengambil inisiatif untuk mengeluarkan tugas, Anda juga dapat menerima tugas, dan Anda juga dapat membeli informasi. Sebagai dewa sejati yang abadi, Raja Ilahi tidak perlu ditinjau dan tidak perlu dibebankan, dan dia dapat bergabung dengan kuil gelap. Sebagai sebuah organisasi yang tersebar di sebagian besar benua asal. Tentu saja, Yan Feng Guild Hall juga melakukan bisnis intelijen, dan juga melakukan misi hadiah dan bisnis lainnya. Bisnis semacam ini semuanya atas nama kuil gelap, dan tentu saja semakin banyak pelanggan kuil gelap, semakin baik, jadi ambang batasnya sangat rendah. Jika Anda memiliki kekuatan yang cukup atau kekayaan yang cukup, Anda dapat bergabung dengan kuil gelap. Raja Ilahi membutuhkan nama kode di kuil gelap, kata pelayan itu. Luo Feng berpikir sejenak dan berkata, sebut saja pendekar pedang. Oke, saya sudah berhasil melamar. Pelayan itu membalik tangannya dan menyerahkan perintah pemanggilan kepada Luo Feng. Ini adalah perintah pemanggilan kuil kegelapan, dan kamu dapat menghubungi kuil kegelapan di kota besar. Baik itu membeli kecerdasan, misi hadiah, atau menerima misi, Anda semua dapat menyelesaikannya dengan panggilan ini. Jika perintah panggilan rusak atau hilang, Anda juga dapat datang ke aula Yan Feng untuk menerbitkannya kembali. Luo Feng menerima perintah pemanggilan dari kuil kegelapan, dan perintah pemanggilan ini hanya dapat digunakan untuk menghubungi kuil kegelapan. Salinan informasi dasar negara-negara di benua asal. Luo Feng mencoba membeli kecerdasan terlebih dahulu. Raja Ilahi, Anda baru saja bergabung dengan kuil kegelapan, dan sebagai dewa sejati yang abadi, Anda memiliki batas kredit 1000 pasir kosmik. Tapi itu harus dibayar kembali dalam 1 abad. Jika tidak, penalti akan mencapai 10 kali lipat dari jumlah yang terutang. Pelayan itu mengingatkan. Saya butuh 10 potong pasir kosmik untuk informasi yang saya beli. Saya akan memberikannya kepada Anda dulu. Luo Feng membayar uangnya terlebih dahulu. Pada saat yang sama, aku juga memeriksa informasi yang baru saja dikirim oleh Dark Temple Summoning Order, yang merupakan informasi dasar dari negara-negara di benua asal, termasuk informasi dasar seperti peta dan kota. Luo Feng secara alami paling memperhatikan kecerdasan negara makanan. Negara makanan, total 5 penguasa negara. Informasi ini layak untuk informasi dasar. Tentang situasi penguasa negara makanan hanyalah kalimat seperti itu, total 5 penguasa negara, adapun keberadaan tingkat Raja Dewa ini, apa artinya yang mereka miliki, harta rahasia apa yang mereka miliki, tidak ada catatan. Wajah Luo Feng sedikit berubah. Ada 5 penguasa di negara ini? Ketika Master Sitting Mountain melarikan diri ke Laut Kosmik, hanya ada 3 penguasa dari negara makanan. Luo Feng berpikir, Yuko tidak banyak berubah, dan masih ada 5 Raja Dewa. Selama guru melarikan diri, negara makanan tumbuh lebih kuat. Luo Feng secara alami menerimanya. Pendaki gunung melarikan diri dari benua asal dan menghabiskan era reinkarnasi lengkap di sisi alam semesta primordial ini, dan bahkan menumbuhkan karakter berbakat seperti Luo Feng. Dengan agresivitas negara makanan, wajar untuk berubah dalam waktu yang lama. 3 tuan? 5 tuan? Bagi Luo Feng, yang masih hanya dewa sejati yang abadi, tidak banyak perbedaan. Dia sendiri belum mencapai level Raja Dewa, jadi dia tidak bisa terlibat sama sekali. Masih ada sejumlah besar tugas hadiah di kuil kegelapan, dan Raja Ilahi juga bisa melihatnya. Kata pelayan itu. Luo Feng mengangguk. Dia dengan mudah melihat sejumlah besar misi hadiah, termasuk misi perlindungan, misi tentara bayaran, misi pembunuhan, dan sebagainya. Ada hadiah untuk tugas membunuh komandan tertinggi Legiun Huyang, alien iblis. Luo Feng tidak bisa tidak terkejut ketika dia melihat tugas hadiah ini. Komandan tertinggi dari 10 Legiun utama di Huyang adalah salah satu yang terbaik dalam kekuasaan di seluruh kota Huyang. Bahkan kekuatan penguasa kota mungkin tidak sebaik komandan tertinggi ini. Tapi masih ada hadiah di aula gelap persekutuan Yan Feng. Selama pelanggan berani memberikan tugas, klub Yan Feng saya akan berani menawarkan hadiah.
Pelayan itu tersenyum dan berkata, bahkan jika itu adalah Raja Dewa, saya akan menawarkan hadiah dari Aula Persekutuan Yanfeng. Aula Persekutuan Yanfeng memang memiliki kekuatan seperti itu. Luo Feng mengangguk. Wah! Tiba-tiba, botol giok hitam muncul dari udara tipis, dan pelayan menyerahkannya kepada Luo Feng, Raja Ilahi. Semua bahan pemurnian yang Anda butuhkan ada di sini, silakan periksa. Luo Feng mengambilnya dan melihat bahwa sejumlah besar bahan telah menumpuk menjadi gunung, dan dia memeriksa semuanya dengan jelas dengan satu pikiran. Hanya ada lebih, dan tidak kurang. Luo Feng sangat puas. Beberapa bahan biasa, taruh lebih banyak, kata pelayan itu. Luo Feng mengangguk, lalu bangkit dan menginstruksikan Morosa, ayo pergi. Pelayan secara pribadi mengirim Luo Feng keluar. Salah satu bangunan kecil di aula angin api. Sesosok yang dipadatkan oleh kabut abu-abu dengan santai membolak-balik informasi, dan tiba-tiba seorang pria kekar masuk. Kurator. Mata sosok kabut abu-abu juga merupakan lubang kabut, dan dia melihat sosok kokoh itu. Sebagai pemilik pavilion, kamu tidak peduli dengan urusan balai persekutuan Yanfeng, dan serahkan semuanya padaku, seorang lelaki tua. Paman kedua, aku minta maaf padamu. Pria kekar itu langsung tertawa. Yang paling saya sesali sekarang adalah saya berjanji kepada leluhur saya bahwa saya akan selalu mengikuti Anda dan melindungi Anda. Siapa sangka Anda akan meninggalkan tanah kuno Yanfeng dan melakukan perjalanan jauh-jauh, dan sudah ribuan tahun, dan Anda tidak akan kembali. Sosok kabut abu-abu berkata, kapan kamu berencana untuk kembali ke keluarga? Saya sedikit rindu kampung halaman. Pria kekar itu berkata, saya berencana untuk menerobos ke alam kekacauan dan kembali. Sebagai seorang kaisar dan garis keturunan Zhou, Anda memiliki garis keturunan bangsawan, tetapi Anda tidak mempraktikkan metode kultivasi garis keturunan, tetapi hukum pencerahan, saya tahu ambisi Anda. Sosok kabut abu-abu berkata, kamu menggunakan tubuh ilahi tak terbatas, untuk mencapai dewa sejati, dan tanpa bantuan garis keturunan, setiap langkah jalanmu akan sangat sulit. Faktanya, para senior di klan umumnya mempraktikkan garis keturunan terlebih dahulu, dan kultivasi garis keturunan jatuh ke dalam kemacetan sebelum beralih ke hukum pencerahan. Pria kekar itu menggelengkan kepalanya, dengan sedikit jijik di matanya, setelah berjalan di jalan sederhana untuk waktu yang lama, berapa banyak yang bisa kamu capai jalan yang tiba-tiba berubah menjadi sulit? Semuanya biasa-biasa saja. Sosok kabut abu-abu mengangguk setuju, jika kamu bisa menjadi case master di sepanjang jalan hukum, setelah kamu kembali, keluarga pasti akan melakukan yang terbaik untuk membudidayakanmu. Karena semua Raja Dewa di benua asal telah menembus hukum pencerahan. Sulit untuk menjadi Chaos Master. Sosok kokoh itu mengangguk, hukum kekacauan jauh lebih sulit. Dia lahir di benua asal, jadi dia memiliki rasa yang sangat jelas tentang berbagai hukum sejak dia masih kecil. Jadi saya hanya merasa bahwa semakin jauh saya mundur, semakin sulit jadinya. Luo Feng berbeda. Di alam semesta primordial, hukum induksi sangat kabur. Jadi ketika dia datang ke benua asal, Luo Feng sangat terkejut. Saya hanya merasa bahwa hukum kekacauan telah dipahami, dan itu juga telah membuat kemajuan pesat. Hah? Ketika sosok kabut abu-abu melihat informasi terbaru di depannya, dia meliriknya, dan kemudian berkata kepada sosok kokoh di samping, Tuan Pavilion, ada dewa sejati abadi baru di kota Huyang, dan dia juga telah menjadi pelanggan kuil gelap kami, dengan nama Sandi, Pendekar Pedang. Oh, mengerti. Sosok kekar itu mengangguk. Tak satu pun dari mereka terlalu memperhatikannya, dua keturunan garis keturunan Kaisar Chu dari kerajaan kuno Yanfeng memenuhi syarat untuk mengabaikan sebagian besar dewa sejati abadi di kota Huyang. Luo Feng dan Morosa kembali ke gua. Aku mundur sebentar, dan kamu bebas bergerak. Luo Feng memerintahkan, ingat, jangan menimbulkan masalah bagiku. Jangan khawatir, Tuan. Morosa langsung menanggapi dengan antusias. Baru pada saat itulah Luo Feng berbalik dan memasuki aula bawah tanah gua, dan begitu dia masuk, lapisan organ di aula bawah tanah ditutup, dan formasi dilarang. Aula bawah tanah ini dirancang untuk kultivasi dan retret, tetapi Luo Feng masih terlalu kecil, dan dengan lambaian tangannya, dia melepaskan menara bintang. So, Luo Feng memasuki menara bintang sudah berisi ruang yang luas,
dan Luo Feng dapat berlatih sepuasnya tanpa khawatir akan kerusakan sedikit pun. Mulailah mengolah diagram kekuatan kekacauan. Luo Feng duduk bersila dan memulai retret pertamanya di benua asal.